Perkenalkan, kami dari kelompok 6 ingin mempresentasikan hasil tugas kelompok mata kuliah Audit Sistem Informasi yang berjudul Audit Sistem Informasi Pemanfaatan Sistem e-Order pada Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan framework COVID 5. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Windy Andriati, ada saya sendiri, Dinda Francisca, Irfan Firdaus, dan Fahri Fadila. Latar belakang masalahnya yaitu Badan Pengelola Pengadaan Barang Jasa Provinsi DKI Jakarta atau BPPDJ berinovasi membuat sistem yang mengakomodir para UMKM di DKI Jakarta yang diberi nama e-Order. E-Order adalah pasar online-nya UMKM Provinsi DKI Jakarta, di mana para UMKM mendapat akses untuk mempromosikan produk barang atau jasanya. SKPD atau UKPD dapat memesan barang atau jasa langsung ke UMKM tersebut dan menciptakan peluang bagi usaha bagi warga Provinsi DKI Jakarta. Dalam penggunaan sistem e-Order ini, Wali Kota berkewajiban melakukan monitoring dan evaluasi realisasi penyerapan e-Order setiap bulannya dan membuatkan laporan realisasi penyerapan e-Order sesuai dengan arahan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta. Namun, dalam penerapan sistem e-Order ini masih memiliki kekurangan, yaitu untuk melakukan monitoring terhadap realisasi tiap kelurahan, Wali Kota hanya bisa melakukan dengan cara mendownload terlebih dahulu laporan tersebut dalam bentuk file Excel, kemudian mengolah data tersebut secara manual. Maka berdasarkan latar belakang tersebut, penulis bermaksud melakukan audit sistem informasi pemanfaatan sistem e-Order yang digunakan oleh pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya pemerintah Kota Administrasi Jakarta Timur menggunakan framework COVID 5. Tinjauan pustaka, sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu organisasi yang mempertemukan kebutuhan dukung operasi bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi tertentu dengan laporan-laporan yang dibutuhkan. Yang kedua ada audit sistem informasi, merupakan proses pengumpulan dan pengevaluasian bukti untuk menentukan apakah sistem informasi telah menetapkan dan menerapkan sistem pengendalian intern yang memadai. Semua aset dilindungi dengan baik dan tidak disalahgunakan serta terjaminnya integritas data, keandalan serta keefektivitas dan efisiensi penyelenggaraan sistem informasi berbasis komputer. Yang ketiga ada framework. Framework adalah kumpulan instruksi-instruksi yang dikumpulkan dalam class dan function dengan fungsi masing-masing untuk memudahkan developer dalam memanggilnya tanpa harus menuliskan sintaks program yang sama berulang-ulang serta dapat menghemat waktu. Yang keempat ada framework COBIT. COBIT atau Control Objective for Information dan Relay Technology adalah sebuah framework atau alat bantu yang membantu manajer menjembatani jarak antara tujuan untuk keperluan pengendalian, permasalahan teknik, technical issue, dan resiko bisnis serta mengkomunikasikan level pengendalian kepada para pemangku kepentingan. COBIT 5. COBIT 5 adalah kerangka bisnis untuk tata kelola dan manajemen perusahaan IT Governance Framework, dan juga kumpulan alat yang mendukung para manajer untuk menjembatani jarak gap antara kebutuhan yang dikendalikan, kontrol rekrutmen, masalah teknis, technical issue, dan resiko bisnis risk.
COVID-5 menyediakan kerangka kerja yang lengkap dan terdapat prinsip-prinsip dalam COVID-5, yaitu 1. Memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan. 2. Mencakup sampai proses akhir suatu organisasi. 3. Menggunakan satu kerangka kerja terintegrasi. 4. Melakukan pendekatan secara menyeluruh. 5. Memisahkan tata kelola dari manajemen. COVID-5 memiliki 5 domain utama, yaitu 1. Evaluate, direct, dan monitor atau EDM. Yang kedua, alert, plan, dan organize atau APO. Yang ketiga, build, accurate, dan implement atau BAI. Yang keempat, ada delivery, service, dan support atau DSS. Dan kelima, ada monitoring, evaluate, dan assets atau MEA. Metode penelitian. Observasi lingkungan. Penelitian. Proses observasi lingkungan dilakukan dengan mendatangi langsung ke lingkungan penelitian dan melakukan wawancara kepada staf yang berhubungan dengan sistem tersebut. Yang kedua, penyusunan kuesioner. Penyusunan kuesioner digunakan sebagai alat untuk memperoleh data sehingga penelitian dapat dilakukan. Kuesioner disusun dengan mengikuti panduan COVID-5 yang mengambil setiap proses pada domain COVID untuk dijadikan butir-butir pertanyaan. Yang ketiga, uji validitas kuesioner. Kuesioner yang telah diisi oleh responden kemudian dilakukan uji validitas untuk memastikan bahwa butir-butir pertanyaan yang diberikan telah valid. Metode penelitian. Perhitungan nilai kepadangan. Maturity level diperoleh dengan menghitung jumlah rata-rata subproses dibagi dengan jumlah proses. Pilihan jawaban yang diajukan menggunakan skala Likert sebagai 5 jawaban yang mewakili level maturity dari COVID level 1 sampai 5. Setelah nilai maturity level diperoleh, maka akan dilakukan analisis gap untuk melakukan analisa interpretasi dari hasil temuan sekarang dengan hasil yang diharapkan. Analisa nilai kematangan. Analisa nilai kematangan dilakukan dengan membandingkan kondisi organisasi saat ini yang diperoleh dari pendistribusian kuesioner dengan kondisi yang diharapkan organisasi yang diketahui dari rencana strategis organisasi. Rekomendasi berisi tindakan untuk mengatasi gap tersebut dan untuk perbaikan sistem tersebut di masa yang akan datang. Hasil dan pembahasan. Pemerintah kota mengidentifikasi masalah pengaduan yang diajukan melalui layanan seluler, kemudian mengidentifikasi tingkat masalah. Masalah akan ditangani sesuai dengan tingkat kesulitan dan urgensi masalah. Pada saat observasi lapangan, penulis menemukan beberapa permasalahan yang terjadi di lapangan dan memutuskan domain dan proses mana yang akan digunakan, yaitu 1. DSS 02. Memberikan respon yang tepat waktu dan efektif untuk permintaan pengguna dari semua jenis masalah yang terjadi. Pemulihan setelah insiden terjadi dengan melakukan, merekam, menyelidiki, mendiagnosa, dan mengatasi insiden. Pada proses ini terdiri dari 7 subproses. Yang kedua, DSS 03. Identifikasi dan klasifikasi permasalahan serta akar penyebab yang selanjutnya memberikan solusi yang tepat guna untuk menghindari kejadian terulang kembali. Juga memberikan rekomendasi untuk melakukan perbaikan. Pada proses ini terdiri dari 5 subproses. Yang ketiga, MEA 01, merupakan proses pengumpulan, memvalidasi, serta mengevaluasi tujuan proses dan standar kegiatan TI, mengawasi proses yang tidak sesuai dengan ketentuan dan tujuan yang ditetapkan, serta menyediakan kegiatan pelaporan yang sistematik dan tepat waktu. Temuan dari hasil audit ini adalah laporan yang didapat tidak sistematik dan lengkap. Berdasarkan rekapitulasi jawaban dari para responden, maka didapatkan bahwa nilai tingkat
kapabilitas saat ini yaitu di DSS 02, DSS 03, dan MEA 01 berhenti di tingkat 3. Nilai kapabilitas tertinggi diperoleh pada proses MEA 01 yaitu 3,96. Sedangkan nilai terendah diperoleh pada proses DSS 03 dengan nilai 3,77. Rekapitulasi dapat dilihat pada tabel di samping. Berdasarkan nilai kematangan saat ini yang diperoleh dari hasil analisis kuesioner, jika dibandingkan dengan level yang diharapkan, ternyata masih terdapat kesenjangan. Kesenjangan yang ada pada masing-masing domain selanjutnya dilakukan analisis, dengan harapan dapat memberikan kemudahan bagi pengelolaan teknologi informasi tersebut. Analisis ini menunjukkan kesenjangan antara tingkat kematangan saat ini dengan tingkat kematangan yang diharapkan, yaitu next. Bisa dilihat dari tabel berikut. Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa masing-masing domain masih memiliki gap yang cukup jelas. Oleh karena itu, penulis akan memberikan rekomendasi pada tiap domain yang diteliti, sehingga rekomendasi perbaikan yang diberikan dapat tepat sasaran. Yang pertama untuk MEA 01 dikategorikan pada level 3 yaitu established process. Berdasarkan hasil kuesioner masih ada masalah yang terjadi, laporan yang tidak sistematik dan lengkap. Maka dibuatkan rekomendasi perbaikannya yaitu membuat laporan yang sistematik dan lengkap dan dilakukan secara terjadwal dan berkelanjutan. Next. DSS 02 dikategorikan pada level 3, namun berdasarkan hasil kuesioner masih ada masalah yang terjadi, yaitu masih terjadinya penumpukan hal dalam permasalahan terkait sistem. Maka dibuatkan rekomendasi perbaikannya itu menambah anggota admin pengelolaan TI agar kinerja bagian TI lebih maksimal. Dan di DSS 03 dikategorikan pada level 3, admin dalam hal pengelolaan masalah membuat troubleshooter untuk dapat mengetahui problem yang terjadi secara cepat dan tepat sasaran. Rekomendasi perbaikannya adalah lebih merinci kembali manual book atau troubleshooter yang telah ada. Next. Nah, untuk kesimpulannya, berdasarkan audit yang telah dilakukan, maka kesimpulannya adalah 1. Pada tahap pra-audit telah diperoleh proses domain MEA dan DSS terbit 5, di mana merupakan keseluruhan proses dari domain yang sesuai dengan kondisi tata kelola pemerintahan Kota Administrasi Jakarta Timur dalam studi kasus efektivitas manfaatan sistem e-order dengan menggunakan domain MEA 01, DSS 02, dan DSS 03. Dari hasil audit, ketiga domain tersebut mempunyai level 3, di mana sistem sudah berjalan dengan baik, namun masih dibutuhkan perbaikan dan penambahan di berbagai tempat sehingga mencapai level yang diinginkan. Yang ketiga, level capability keseluruhan yang diperoleh berdasarkan keseluruhan rata-rata adalah 3, yang berarti sebagian besar aktivitas pada domain MEA 01, DSS 02, dan DSS 03 telah dilakukan dan ada standar penerapan dalam melakukan proses tersebut dan termasuk telah termonitor, terukur, dan telah dilakukan perencanaan prediksi ke depan dengan baik. Yang terakhir, meningkatkan dan memperbarui serta konsisten dalam mengontrol dan mengevaluasi terhadap kinerja di sistem e-order ini, khususnya kontrol dan evaluasi. Demikian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih pada kesempatan yang diberikan dan jika ada pertanyaan bisa dikirimkan.